hal yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga dan cinta. Memasuki kehidupan rumah tangga yang dibayangkan adalah sebuah kehangatan cinta dan kebahagiaan yang ideal. Namun yang sering kita rasakan ketika menjadi ibu membuat kita menyadari bahwa kita bisa melakukan segala hal dengan satu tangan. Pekerjaan kita sudah bukan lagi jam 9 sampai jam 5, tetapi 24 jam. Kelelahan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai isu mental health pada ibu rumah tangga. Dari cemas sampai paranoid, dari sedih sampai depresi, dari bad mood sampai ke toxic, dan sampai ke social withdrawal. Mengacu pada istilah mental health merupakan sebuah cara untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi emotional well-being kita, psychological well-being kita, dan social well-being kita. Mental health sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan kita, dan juga bagaimana kita berperilaku. Mental health juga sangat menentukan bagaimana kita berkembang secara sehat, berelasi dengan orang lain, beradaptasi dengan perubahan, menghandle stres, dan membuat pilihan, dan juga deal dengan tantangan-tantangan kehidupan. Perjalanan kesehatan mental seorang ibu saya ibaratkan dengan cangkir. Cangkir merupakan wadah yang sangat penting dan turut menentukan kualitas minuman yang ada di dalamnya. Ibu memiliki peran seperti wadah bagi keluarganya yang senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak yang Tuhan percayakan. Kondisi kesehatan mental yang prima ibarat cangkir yang dingin, memberikan kesejukan dan kesegaran bagi air yang ada di dalamnya. Kondisi kesehatan mental yang sedikit menurun ibarat cangkir yang hangat yang akan sedikit menimbulkan asap bagi air yang ada di dalamnya. Kondisi kesehatan mental yang cukup mengganggu ibarat cangkir yang dibakar, dikelilingi api, sehingga menghasilkan panas yang luar biasa. Tidak hanya panas pada cangkirnya, namun juga membuat air di dalam cangkir ikut mendidih. Cangkir yang dingin tidak akan membuat air menguap, namun cangkir yang terbakar akan dengan cepat membuat air yang ada di dalamnya menguap dan lenyap. Menguap dalam arti menurunnya kualitas relasi antara ibu sebagai cangkir dan anggota keluarga sebagai air. Seni membangun kesehatan mental bagi seorang ibu bermula dari mindset. Mindset menjadi akar bagi setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sehingga pertanyaan yang paling penting adalah asupan apa yang kita berikan ke mindset kita dalam keseharian kita. Asupan ini akan turut membentuk tipe mindset mana yang kita hidupi. Apakah fixed mindset atau poor mindset? Dan apakah rich mindset atau growth mindset? Fixed ataupun poor mindset ibarat pohon yang kering, karena lebih banyak beranggapan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam diri kita sebagai sesuatu yang mutlak. Sedangkan growth atau rich mindset ibarat pohon yang rimbun, karena memiliki pemikiran yang lebih terbuka, mampu melihat berbagai sudut pandang, dan mau berkembang. Ada banyak definisi tentang kedua hal ini. Namun, pada intinya, kita bisa melihat pohon mana yang akan lebih mampu bertahan dalam situasi yang tidak menentu dan penuh tantangan. Pohon mana yang lebih nyaman sebagai tempat untuk berlindung? Apakah yang rimbun? Yang terlihat nyaman dengan dirinya sehingga juga mampu memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi yang bernaung di bawahnya. Atau yang kering, yang bahkan membutuhkan banyak bantuan untuk dirinya bertahan dan tentu saja lebih sulit untuk memberikan perlindungan. Bangunlah strong mindset, karena badan kita, tubuh kita juga akhirnya akan mengikutinya. Jadi pertanyaan saya, kita mau dikenal sebagai mami, ibu, atau bunda, atau istri yang seperti apa?
Hal lain yang tidak kalah penting dalam seni meningkatkan kesehatan mental adalah bahwa setiap manusia memiliki tangki emosi yang perlu diisi. Tangki emosi yang sehat perlu diisi dengan cinta, kasih sayang, perhatian, maaf, penerimaan, dan sebagainya. Namun jika tangki lebih banyak diisi dengan kemarahan, kebencian, iri hati, luka batin, akan berdampak banyak terhadap kualitas relasi yang kita bangun. Mengenali bahasa kasih kita dan orang-orang tercinta sangat penting agar apa yang kita lakukan pas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga kita tidak merasa sudah melakukan banyak hal namun seakan tak berarti. Menerima realita yang ada pada diri kita dalam berbagai aspek juga akan membantu kita mengatasi idealisme yang sering kita bangun. Idealisme menjadi tuntutan yang sering berdampak pada frustasi atau kekecewaan karena realita yang ada. Seni meningkatkan kualitas kesehatan mental juga tidak terlepas dari seni mengenali diri, self-awareness, yang bersumber dari karakter yang dimiliki. Sudahkah kita mengenali karakter dasar diri kita, pasangan kita, putra-putri kita, keluarga besar kita, sehingga kita tahu what to do, bagaimana seni berkomunikasi, bagaimana seni membangun relasi yang bertumbuh di dalam keluarga kita karena perbedaan karakter. Bisa jadi kurangnya pemahaman terhadap karakter adalah pemicu awal perbedaan pendapat, konflik, dan ketidaknyamanan hubungan yang berakhir pada isu kesehatan mental. Dari semua itu, yang terakhir, jangan lupa mencintai diri atau self-love. Self-love tidak hanya berkaitan dengan mengenali, namun juga menghargai dan mencintai diri sendiri yang tumbuh dalam berbagai tindakan yang mendukung kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Mencintai diri sendiri berarti sangat menghargai kesejahteraan dan kebahagiaan kita sendiri. Tentu saja hal ini tidak mudah. Dalam setiap momen mungkin kita akan tersandung dan jatuh. Singkirkan rasa bersalah karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk menjahit luka. It's okay not to be okay. Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk memperbaiki setiap situasi yang tidak nyaman. Dan inilah pentingnya filosofi cangkir. Apa yang akan kita tuang jika cangkir itu kosong? Kita sebagai cangkir perlu diisi agar bisa berfungsi sebagaimana semestinya sebuah cangkir. Kita tidak perlu menjadi cangkir yang sempurna, tapi kita hanya perlu menjadi cangkir yang mampu menjadi wadah yang tepat bagi setiap isi yang ada di dalamnya. Karena demikianlah panggilan kita sebagai seorang ibu maupun seorang istri. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi ibu, menjadi istri yang sempurna. Namun Tuhan lebih menginginkan kita menjadi ibu dan istri yang berbuah. Menjadi wadah yang tepat dan yang mampu mengelola kesehatan mental dengan baik akan memungkinkan keluarga kita bertumbuh dan berbuah. Sehingga anugerah dan berkat yang kita terima akan tersalur juga melalui mereka dan memberkati lebih dan lebih banyak orang di sekitar